Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asyrafal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat saat ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis mulia, yaitu majelis ilmu ini di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat keuangan waktu, yang semoga Allah jadikan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, tidak lupa salam serta salawat kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Jamaah sekalian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tanpa terasa kurang dari 2 pekan kita akan bertemu dengan tamu yang kita tunggu-tunggu, tamu yang akan menyapa kita, yaitu bulan penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Dikatakan menyapa karena kalau datangnya yang cepat, cuma 1 bulan, di situ pergi lagi, nanti ketemu lagi 1 tahun yang akan datang. Maka sudah seyogianya di antara bentuk adab seorang hamba, seorang muslim ketika menghadapi datangnya tamu yang agung tersebut, yaitu bulan Ramadan, yaitu dengan bergembira. Ini wajib untuk kita sungguhkan ketika kita bertemu dengan Ramadan, yaitu merasa bergembira, merasa sukacita, merasa lapang dadanya ketika bertemu dengan Ramadan. Karena bagaimana sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di hadis nomor 682, di Ibnu Majah hadis nomor 1642, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalul lailin min syahri Ramadan suffidatis sayatin wa maradatul jin." Pada awal masuk malam bulan Ramadan, jadi nanti malamnya awal Ramadan, kalau memang Allah takdirkan tanggal 1 Maret itu Ramadan, berarti tanggal 28-nya Jumat malamnya itu setan-setan itu dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Jin-jin yang jahat-jahat yang suka ganggu kita itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqat abwabun nar
falam yuftah minha babun, pintu neraka ditutup rapat-rapat, tidak akan dibuka oleh Allah selama bulan Ramadan. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, akan dibuka lebar-lebar pintu surga, tidak akan ditutup selama bulan Ramadan. Wa yunadi munadi, dan ada penyeru di awal malam Ramadan itu dengan menyeru, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Jadi di awal malam Ramadan, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada penyeru yang menyeru kepada orang-orang yang berbuat baik dengan mengatakan aqbil, wahai para pencari kebaikan, pemburu-pemburu kebaikan, aqbil, kemarilah. Ini bulan-bulan kebaikan, mari kita beramal saleh. Mari kejar ampunan Allah, rahmatnya Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyeru ini mengatakan pula kepada orang yang suka berbuat buruk, ya baghiyasy syarr aqsir, berhentilah kalian. Cukup, jangan diteruskan melaksanakan dosa dan maksiat. Ini bulan kebaikan, aqsir, berhentilah. Masya Allah, jemaah sekalian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari siksa api neraka sejak malam awal Ramadan, dan itu terjadi setiap hari. Masya Allah. Ini nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan setiap malam awal Ramadan sampai selesainya Ramadan, ada hamba-hamba Allah yang ditakdirkan terbebas dari siksa api neraka. Sehingga jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia Allah, mungkin boleh jadi orang terlewat di malam pertama Ramadan, dia masih bisa punya kesempatan di malam yang berikutnya. Boleh jadi kita masuk pada hitungan malam yang berikutnya. Maka bersemangatlah ketika datangnya bulan Ramadan, karena kemungkinan hamba-hamba itu dibebaskan dari neraka belum jadi amal kita. Dan beredar tentang pembagian Ramadan menjadi 3 bagian, 10 awal, 10 tengah, dan 10 akhir. 10 awalnya Ramadan adalah rahmat, 10 pertengahannya adalah maghfirah, dan 10 terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Dan ini hadisnya tuh. Karena ketika Allah mengampuni dosa seorang hamba, membebaskan dirinya dari neraka, maka ini include pada rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Dan di hadis sahih ini nanti jelas mengatakan setiap malam awal Ramadan sampai selesainya Ramadan, ada hamba-hamba yang Allah takdirkan dia mendapatkan ampunan, dibebaskan dari neraka jahanam. Dan itu setiap malam, kata Nabi SAW. Dzalika kullu lailatin, setiap malam. Berarti potensi kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka itu sangat besar. Karena boleh jadi kita akan mendapatkan pada malam kedua, mungkin ketiga, dan seterusnya. Maka pesan kita, khusus untuk kita yang berbicara ini, mari kita bersemangat menjemput datangnya Ramadan ini dengan amal-amal saleh. Karena boleh jadi ya, Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Dan boleh jadi mungkin tidak akan bertemu dengan Ramadan akan datang, karena kita tidak bisa mengetahui usia dan ajal kita. Maka mari senyampang Allah berikan kita umur panjang bertemu 1446 Hijriah Ramadan tahun ini, kita manfaatkan betul untuk meraih rahmat, ampunan, karunia, dan pembebasan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita, dan semoga Allah berikan kita kemudahan untuk beramal saleh, mengisi Ramadan itu bersama dengan orang-orang terdekat dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan adab-adab Islamiyah. Sekarang kita masuk di bab at-tasarruf, yaitu bab adab menguap. Bahasa kerennya angop. Bahasa kerennya itu. Kita
sebagian orang menganggap banyak Quran apa yang dibahas, kok yang harus diatur adab-adabnya. Ini kan perkara remeh-temeh, kata orang Malaysia. Ini perkara yang orang semua melakukannya, ya, menguat dan seterusnya. Ini menunjukkan agama Islam ini mengajarkan akhlak-akhlak karimah dan melarang manusia pengikutnya dari akhlak-akhlak yang tercela. Ini terlihat dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ajaran Islam ini mengarahkan penganutnya, pemeluknya untuk memiliki akhlakul karimah sampai perkara menguap saja itu diatur dalam agama kita. Dan di antara adab Islam adalah mengajarkan bagaimana ketika kita menguap. Penulis membawakan dalil hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis nomor 2746 dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-utasu minallah wa tasa'ubu minas syaitan." Kalau bersin itu datangnya dari Allah, sementara menguap itu dari syaitan. Maka kalau kita bersin, maka sunnahnya adalah mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang mendengarkan menjawab yarhamukallah. Kemudian yang bersin kembali karena didoakan membalas dengan ucapan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bagaimana kalau yang mendoakan kita ternyata orang kafir, orang non-muslim, ketika kita bersin? Wahai, alhamdulillah, ada orang non-Islam menjawab. Gimana caranya? Didoakan kita, ya, yarhamukallah. Atau kalau ada orang bersin, orang kafir mengucapkan alhamdulillah. Apakah kita juga mengucapkan yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Barang Muhammad. Pernah di masa Nabi SAW ada orang Yahudi itu bersin di sekitar Nabi SAW. Karena Nabi melihat ada seorang sahabat ketika bersin, Nabi mendoakan yarhamukallah. Kemudian orang Yahudi ini berharap mendapatkan doa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lewat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata jawaban Nabi ketika orang ini bersin mengucapkan alhamdulillah, maka Nabi mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bukan yarhamukallah. Semoga engkau diperbaiki keadaannya, ya, dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya adalah memperbaiki keadaan dia dari yang kafir menuju hidayah Islam. Kalau rahmat kan tidak baik. Maka Nabi mendoakan dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini misal, ini faedah. Kemudian bersin ini karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bersin itu mengeluarkan sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan kecuali hanya dengan bersin. Jadi ada bakteri, ada virus yang di dalam tubuh kita ini tidak bisa keluar. Jadi bersin itu salah satu detox yang Allah berikan nikmat kita, tubuh kita bisa merespon atas apa yang muncul yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Kemudian bersinlah kita. Kekuatan bersin itu, teman sekalian, ada para ahli dahulu pernah mengukur kecepatan bersin kita. Kecepatan bersin kita itu bisa mencapai 120 km per jam. Bersin kita ya, seperti naik motor, naik mobil 110 km per jam. Dan kalau orang bersin panjenengan dia, pasti rata-rata akan merem. Leres banget. Kalau panjenengan bersin naik motor, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sempat motor ini akan nabrak. Karena apa? Kita sempat sepersekian detik jantung kita berhenti. Ya. Ketika bersin itu sepersekian detik jantung kita sempat berhenti. Kemudian deg-deg hidup lagi.
Kemudian karena mendapatkan nikmat keluarnya bakteri tadi, kemudian jantung kita berdegup kembali, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji kan. Itu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan panjang lebar perkara hikmah di balik ucapan alhamdulillah terhadap bersin kita. Nah, sementara menguap itu datanya dari syaitan. Ya, datanya dari syaitan. Maka kata Nabi SAW, fa'idha taza'aba ahadukum falyadha' yadahu 'ala fi. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia letakkan tangannya di mulutnya. Wa idza qala fa inna syaitan yadhaku min jawfi. Sesungguhnya ya jika kita tidak meletakkan tangan itu kemudian sampai terucap, ada orang menguap itu sampai suaranya ada ya. Wah, nggak ditutup meja, kulkas itu bisa masuk mulut. Saking lebarnya bukan mulutnya. Dan bila dia mengucapkan sampai kalimat jadi kalau ada orang menguapkan sampai saking nikmatnya Allah sampai keluar suara, maka setan yang di perut rongga kita ini ketawa. Jadi setan itu senang kalau kita itu menguap. Kenapa? Karena menunjukkan sifat malas beribadah, karena kekenyangan atau apa sebabnya. Maka Nabi SAW mengatakan wa innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tasa'ub. Karena sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Apa yang disukai Allah, maka kita pun mencintainya. Apa yang dibenci Allah, maka kita pun membencinya. Jadi perkara menguap ini bukan perkara hanya sekedar medis saja. Dokter mengatakan orang menguap itu karena oksigen di otaknya berkurang, asupan oksigen di otak berkurang, sehingga kemudian menyebabkan tubuh ini mengalami ketidakstabilan metabolismenya, sehingga kemudian orang mudah menguap. Boleh jadi karena kebanyakan makan, boleh jadi karena kecapean dan seterusnya. Tetapi Nabi SAW di hadis ini, dan kita meyakini ini datanya dari setan. Menguap itu datanya dari setan. Di hadis yang lain, di Sahih Bukhari hadis nomor 6223, di Muslim nomor 2994 dengan nada yang hampir semakna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tasa'ub." Sesungguhnya Allah mencintai bersin dan tidak menyukai tasa'ub, benci dengan menguap. Wa idza aqasa fahamidallah fahaqqun ala kulli muslim sami'athu ay yushammitha atau samitha. Maka jika seseorang bersin, ucapkanlah hamdalah, dan bagi yang mendengar bertasmidlah dengan yarhamukallah. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma tasa'ub fa innama huwa minas syaitan. Adapun menguap itu dari syaitan berarti. Fal yuraddu mastata'a fa idza qala hadha min syaitan. Maka jika dia mampu tahan sebisa mungkin tidak sampai. Jadi kalau sedang menguap anak yang sekalian, itu sebisa mungkin itu sunnah sama Nabi SAW. Nggak boleh dibiarkan. Karena kalau begitu kita mengeluarkan suara, setan tertawa. Setan tertawa. Jadi menguap itu, kata Imam Nawawi rahimahullah ketika mensarah hadis ini di Syarah Sahih Muslim, disandarkan kepada setan karena setan itu senang dengan menguapnya seorang hamba yang menunjukkan kemalasan, ketidaksemangatan seorang hamba. Dan setan itu, Bapak Ibu sekalian, masuk ke dalam manusia melalui aliran darah kita. Di Sahih Bukhari hadis nomor 3281, di Muslim nomor 2175, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innas
Jadi setan itu masuk lewat aliran darah kita, Bapak Ibu sekalian. Maka salah satu untuk mereduksi tidak merajalelanya setan adalah nanti di bulan puasa kita berpuasa Ramadan. Aliran darah itu kalau sudah berpuasa kan beda. Makanya kalau mau check up medikal itu disuruh berpuasa 8 jam sebelum check up hari itu. Untuk apa? Menetralkan aliran darahnya, biar kelihatan aslinya sakit apa, triglisernya berapa, kolesterolnya berapa, itu akan kelihatan. Nah, ini menunjukkan secara medis bermanfaat. Secara agama memang betul ya, berpuasa itu bisa mengurangi syahwat, mengurangi nafsu seseorang. Ya, sehingga dengan berpuasa itu seseorang mengecilkan potensi setan untuk mengganggu manusia. Dan setan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah musuh yang nyata bagi kita. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surah Fatir ayat yang ke-6. Surah ke-35 ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Inna syaitan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan." Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, maka jadikan dia musuh. Allah memaklumatkan setan itu musuhnya manusia. Maka kalau sudah dinyatakan Allah musuh, jangan jadikan teman. Jadikan dia musuh. Bagaimana dia menjadi teman? Ya tadi itu, dengan ketika kita menguap bersuara. Atau dalam persepsi yang lain, seseorang melakukan amalia-amalia yang justru membuat setan menjadi senang. Karena termasuk perkara-perkara perbuatan setan. Minum khamr, permusuhan, dengki, dan seterusnya. Itu permusuhan yang awalnya dari setan. Nah, setan senang gitu. Padahal kita diperintahkan oleh Allah, fattakhiduhu aduwwan. Karena setan itu musuh yang nyata bagimu, jadikan dia musuh. Jangan diajak temenan. Musuh kok suruh jadi temenan, nggak akan bisa menyelamatkan kita. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak kepada golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala. Setan ya Mas. Setan itu mengajak kaumnya, golongannya, followernya itu untuk masuk neraka. Nah, kalau kita tahu setan itu membawa kita kepada neraka, jangan jadikan dia teman, jadikan dia musuh. Maka untuk itu kita harus tidak membuat setan senang, tidak membuat setan ridho. Dengan apa? Tahan sedapat mungkin ketika kita menguap, tidak menimbulkan suara dan melakukan adab-adabnya. Imam Nawawi mengatakan makna menguap itu disandarkan pada setan, perbuatan setan dari setan, karena setan mengajak kepada rasa malas, karena terlalu banyak makan. Karena kata Imam Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah, di antara bentuk perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu menjadi tidak bersemangat adalah terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, terlalu banyak tidur, terlalu banyak bergaul. Tidak selektif dalam bergaul, semua orang ditemani semua. Itu membuat orang muda. Maka di antara bentuk senangnya setan dengan perkara-perkara tersebut adalah membuat kita banyak makan. Maka Nabi SAW ketika beliau dahar, adabnya di antaranya beliau adalah tidak bersandar. Di antara adab beliau SAW ketika makan, maka beliau tidak pernah makan itu sandar. Sandar ke tembok, ke kursi itu tidak pernah. Mengapa? Karena kalau orang bersandar itu dia akan banyak makan, merasa nyaman. Lihat cara Nabi duduk, Nabi menegakkan punggung kaki beliau, kemudian menidurkan kaki satunya, kemudian beliau makan seperti kata para sahabat, seperti makannya seorang budak. Makannya Nabi itu seperti makannya seorang budak. Orang kalau makan model seperti Nabi duduk seperti itu makan yang enggak nyenyak, makan yang tidak tenang. Karena kalau kelamaan sudah kaki gini-gini. Tapi kalau duduk nyaman, enggak selesai.
Indikatornya apa? Ya menguap tadi. Orang kalau banyak anggap itu ya tadi itu standarnya malas. Padahal Nabi SAW berlindung dari sifat malas. Di Sahih Muslim hadis nomor 2706 beliau berdoa. Apa doa beliau? Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram. Ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal ajzi, dari kelemahan. Lemah untuk berbuat ini, lemah untuk melaksanakan kebaikan, wal kasal, dari rasa malas, wal jubni, dari sifat pengecut. Orang muslim itu harus pemberani, suja, nggak boleh dia punya sifat pengecut. Kemudian wal harami, dari pikun, karena kalau sudah pikun seperti balik lagi ke masa kanak-kanak. Sampun dahar bu, padahal sudah 2 kali tadi. Naruh kacamata di kepala, dicari ini terus rumah. Karena apa? Sudah pikun. Maka Nabi berlindung dari keburukan sifat pikun. Dan pikun memang tidak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Kata Nabi memang nggak ada obatnya. Tetapi bisa diatasi. Bisa diatasi pikun. Salah satunya dengan banyak membaca Al-Quran. Ya, di waktu subuh itu akan mereduksi sifat pikun kita itu biar datang lebih lambat, tidak secepat yang orang lain mengalami. Jadi sering membaca Al-Quran di waktu subuh itu kata para alim ulama kita itu memperlambat sifat pikun lupa kita. Karena ketika di pagi hari subuh itu masih seger-segernya udara, pikiran masih fresh, sehingga yang tertanam yang pertama kali adalah kalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini memberi motivasi kepada orang hingga kemudian cara berpikirnya akan menjadi lebih lama. Dan Nabi SAW berlindung dari sifat malas di hadis ini, di doa ini. Karena Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, seorang muslim itu harus punya semangat, seorang muslim harus punya etos kerja, seorang muslim harus punya visi misi dalam kehidupannya. Dia tidak boleh mengatakan seperti air yang sedang mengalir, ikuti air tadi. Air mau pergi kemana ya saya ikut, tidak boleh. Nah, kalau airnya kemudian jatuh ke comberan, kotor semua, tidak. Muslim harus punya visi misi, ya dia semangat. Maka Nabi SAW di Sahih Muslim hadis nomor 2664 beliau memerintahkan kita ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah fala ta'jiz. Apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah kalian untuk meraih hal-hal yang manfaat untuk urusan dunia dan akhirat kita. Di dalam mencari hal yang manfaat ini, wasta'in billah, minta tolong sama Allah, minta bantuan Allah, minta pertolongan Allah agar urusan kita untuk ikhlas tadi itu menjadi baik, menjadi mudah urusannya. Kemudian apa? Wala ta'jiz, jangan lemah. Ini perintah Nabi SAW. Jadi seorang muslim itu dilarang untuk lemah. Dia harus punya kekuatan. Maka untuk mereduksi gangguan setan perkara penguap tadi harus ditahan sedapat-dapat. Maka apa yang menjadi adab-adabnya? Yang pertama adalah berupaya semampu kita menahan dan menolak menguapnya. Jadi sudah mungkin ya Mas, ketika mau menguap, bibir ini jangan dibuka, tahan sebisa mungkin. Pernah kan panjenengan melakukan ya pengen awak tapi ditahan betul, nah bibirnya dikatupkan, jangan dibuka. Terkhusus dalam sholat, karena Nabi SAW bersabda di hadis Muslim nomor 2995 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza tasawwaba ahadukum fis shalah falyaktim mastata."
jika salah seorang dari kalian sedang sholat itu menguap, maka tahan semampunya. Fa inna syaitan yadkhul, karena setan itu masuk lewat buka mulut kita ketika menguap. Maka disuruh menahan sedapat mungkin. Ini yang pertama ya. Sedapat mungkin tidak sampai mengeluarkan suara, tidak terbuka mulutnya. Seorang ulama namanya Ibnu Allan Asy-Syafi'i, dia bermadzhab Syafi'i, mengatakan maksudnya adalah qadra istita'ati, tahan sebisa mungkin tidak membuka mulut kita. Caranya bagaimana? Wadzalika bi'idbaqi fi, yaitu melakukan idbaq. Idbaq itu menggabungkan bibir, jadi ditahan bibirnya. Panjenengan bisa praktek sendiri. Gimana kalau mau ngawok tapi tidak dikeluarkan. Seperti itulah, bibir kita ditahan sedapat mungkin. Fa illam yandafi bidzalika fa biwaqi yadi alai. Jika tidak bisa menahan dengan bibir, maka digunakanlah tangan. Jadi hukum asalnya kalau menguap itu disuruh nahan, dengan bibir jangan dikeluarkan, jangan dibuka. Kalau ternyata tidak mampu dengan bibir itu kita menahannya, ditahan pakai tangan. Nah, menguap di tengah sholat itu, Bapak Ibu sekalian, hukumnya baik di luar sholat maupun di dalam sholat, dimutlakan kata para alim ulama. Ketika menguap itu terbuka mulutnya, bersuara, itu makruh. Dan lebih ditekankan lagi ketika makruhnya itu pas sholat. Ada orang itu kalau sholat, Bapak Ibu sekalian, awaknya itu Masya Allah, tidak ditahan sama sekali. Itu pas sholat itu. Dalam terlalu cepat. Oh iya. Iya, benar. Terlalu menggema. Insomnia berarti. Apa perlu yang saya ulang yang mana? Ada yang perlu saya ulang? Betul. Lanjut ya. Ya, baik. Saya ulang kembali. Ya, pelan-pelan. Menguap di tengah sholat. Jadi menguap ketika sholat, jamaah sekalian, para ulama itu memutlakkan, mutlak itu secara umum, baik dia itu di dalam sholat maupun di luar sholat itu makruh kalau sampai bersuara, sampai terbuka mulutnya. Khusus untuk sholat lebih dimakruhkan lagi penekanannya. Tadi Nabi mengatakan di Sahih Muslim, di riwayat yang lain dia mengatakan, hadis nomor 2995, idza tasawwaba ahadukum fis shalah falyaqdim mastata. Jika kalian menguap waktu sholat, maka tahan sebisa mungkin. Jadi hukum asalnya menguap baik di luar sholat maupun di dalam sholat, kalau itu terbuka mulutnya makruh, tidak disukai. Tapi Nabi mengatakan Allah itu benci dengan menguap. Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari beliau mengatakan, guru kami Al-Hafiz Al-Iraqi, seorang ahli hadis, gurunya Ibnu Hajar, beliau mengatakan, aksaru riwayatis sahihaini fiha itlaqut tasawuf. Riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang larangan menguap itu mutlak. Jadi baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu dilarang. Ya, untuk terbuka mulutnya sampai pun bersuara. Wa waqa'a fir riwayati al-ukhra taqyiduhu bihalatis salat. Dan terdapat riwayat yang menguatkan untuk mengkhususkan pas sholat. Jadi secara umum riwayat yang menyebutkan larangan untuk menguap itu
umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tetapi ada hadis yang khusus diikat dengan kekhususan pas waktu sholat tadi, hadis tadi di Muslim nomor 2995 tadi. Maka kata Imam Munajjah Al-Hajar Asqalani, fayuhtamalu ayyuhmala al-mutlaqu al-muqayyad, maka dibawalah riwayat yang umum tadi kepada yang muqayyad. Yaitu apa? Di dalam sholat itu lebih ditekankan lagi kemakruhannya. Dibencinya orang kalau menguap tidak ditutup, tidak ditahan ketika suatu sangat dibenci. Walaupun di luar sholat itu juga dibenci kan? Tetapi khusus ketika di dalam sholat kok dia tidak menahan, dibiarkan menguap begitu saja, maka ini berarti dia melakukan kemakruhan yang sangat. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari. Maka orang yang menguap saat sholat itu dianjurkan untuk menahan sebisa mungkin bibirnya tidak terbuka, ditahan. Beliau juga mengatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa ammal amru biwad'il yadi 'alal fami fayatanawalu ma'ida in fataha bitafarud. Perintah meletakkan tangan di mulut kalau panjenengan tidak bisa nahan pakai bibir, ya terpaksa harus pakai tangan, maka dilakukan mulai ketika terbukanya menguap kita. Jadi bukan setelah alok baru tutup, tidak. Jadi mulai permulaan menguap sudah mulai ditutup pakai tangan. Fayughatu bil kaffi wa nahbi wa ma idza kana muntabiqan hifdhan lahu al infitahi bisababi dzalik. Maka ketika ditutup dengan tangan atau benda yang lain diupayakan untuk mencegah terbukanya mulut. Jadi kata orang kalau sedang menguap itu kalau nggak bisa pakai bibirnya dia terus terbuka, maka diupayakan pakai tangan atau yang semisalnya. Kenapa misalnya sapu tangan, mungkin baju. Tujuannya apa? Untuk menutup itu supaya mulutnya tidak terbuka. Itu intinya. Jadi inti dari larangan untuk menguap itu tidak terbuka adalah agar tidak terjadi mudarat dengan sebab terbukanya mulut kita. Ya, baik nanti pernah nanti mirang panjenengan ada orang menguap itu ada binatang masuk ke mulutnya. Ada lalat pernah masuk karena menguap dia nggak nutup. Biasanya binatang kecil-kecil kalau maghrib itu, yang kecil-kecil itu biasanya kalau orang awam itu biasanya masuk. Yang seperti itu kan memudaratkan orang lain. Maka ditekankan sekali mulut itu ditutup ketika menguap. Nah, adab yang kedua, walaupun sudah disinggung di poin yang pertama, di buku kita menulis menjelaskan meletakkan tangan di mulut. Nah, perkara meletakkan tangan di mulut ini pertanyaannya tangan kanan apa kiri? Kiri kanan. Dua-duanya. Ya, berdasarkan hadis nomor 2995 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di Sahih Muslim, fa idza tasawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fi. Jika kalian menguap maka tutuplah mulut itu dengan tangan. Tangan di sini tidak disebut kanan atau kiri. Fa inna syaitan yadkhul, karena setan masuk. Sebagian ulama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah memilih untuk menutup dengan tangan kiri dan lebih dianjurkan dengan punggungnya tangan kiri, bukan dengan bagian dalam telapak tangan. Oke, ini pendapat pertama. Karena mereka berpendapat sesuai dengan kaidah
fi kulli ma kana min babil karamah wa taqdimi shimal fi kulli ma kana min babil mahana. Ini kaidah secara umum, yaitu apa? Didahulukan tangan kanan dalam semua perkara yang mulia. Ini kaidah ya. Secara umum ada kaidah ulama menyebutkan bahwasanya tangan kanan itu digunakan untuk semua yang mulia, berjabat tangan, menerima, ya menunjukkan itu sebelah sana pakai tangan kanan, ya monggo pakai tangan kanan dan seterusnya, salim itu pakai tangan kanan. Karena apa? Itu perkara mulia kata para alim ulama, maka digunakanlah tangan yang kanan. Lalu tangan kiri untuk apa? Maka tangan kiri kata Pak kaidah ini menunjukkan didahulukan yang kiri untuk perkara-perkara yang hina. Nyun sewu cebok, tangan kiri. Makan pada tangan kanan, kecuali orang yang kidal. Ini saya tanya, kidal itu artinya apa? Ada yang nggak tahu loh artinya kidal. Ternyata apa? Kiri dari lahir. Jadi bawaan tangannya itu memang kiri. Nulis. Ada beberapa teman sama guru-guru kita itu nulis pakai tangan kiri. Nulis tangan kiri. Karena memang beliau sejak kecil memang kiri yang kuat. Karenanya apa? Kalau nulis pakai tangan kanan tidak bisa, jelek tulisan. Tapi diupayakan maka dengan tangan kanan, karena kanan itu digunakan untuk hal-hal yang mulia. Nah, untuk perkara yang hina, ya, yang saya cek tadi, ya, beristinja, istijmar, maka digunakan tangan yang kiri. Nah, menurut para ulama yang pertama ini, menguap itu perkaranya perkara yang kotor, karena ada setannya di situ. Maka ditutuplah pakai tangan yang kiri, yaitu dengan meletakkan punggungnya tangan kiri, bukan bagian telapak tangan, ya bukan bagian telapak tangan yang kanan. Sebagian lagi menyebutkan bahwasanya yang dipakai bukan kiri, tapi kanan. Karena ini perintah Nabi sunnah. Nah, perkara sunnah ini kan perkara baik, perkara mulia, maka digunakanlah tangan yang kanan. Perkara perbedaan tangan kiri apa kanan ini persis dengan perkara kita sikat gigi. Apakah sikat gigi itu pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan? Panjenengan biasa kalau sikat gigi pakai apa? Iya, karena kita kebiasaan kanan, bukan kidal kita ini. Nah, sebagian ulama menyebutkan perbedaannya mirip dengan ini. Kalau dianggap itu membersihkan kotoran, maka pakai tangan kiri. Jadi mulut sedang kotor, berbau, bersihkan pakai sikat gigi, berarti pakai kiri. Karena kaidahnya tadi kiri untuk yang hina, untuk yang kotor-kotor, kanan untuk yang mulia. Tetapi ulama yang berpendapat tangan kanan, karena tangan kanan sedang melakukan sunnah, sehingga dipakailah sikat gigi pakai tangan kanan. Maka persis permasalahannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana ini mendudukannya? Maka dijawablah oleh ulama kita Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan untuk menjembatani antara perbedaan kiri apa kanan gitu ya. Beliau mengatakan la a'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u yadahu ala fami idza tafa'at. Kata beliau, kami tidak mengetahui ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan menutup tangannya itu ketika menguap pakai kanan atau kiri. Yang ada adalah perintah untuk menutup, menahan sedapat mungkin. Maka kata beliau, wa yadh al-yadu al-yumna au al-yusra. Maka boleh pakai kanan, boleh pakai kiri. Al-muhimmu alla yubqiya famahu maftuhan inda sawa'u. Yang penting ketika menguap mulut tidak terbuka. Itu kuncinya. Jadi yang penting mulut tidak terbuka, mau
ulama menggunakan punggung tangannya, bukan telapak tangan. Apa tujuannya? Kok bukan bagian dalam tangan, tapi kok pakai punggung bagian luar? Apa tujuannya? Agar kotoran yang ada dari mulut tadi, ketika nanti kita bersentuhan dengan bagian dalam telapak tangan, sementara nanti telapak tangan ini kita gunakan untuk bersalaman, memegang ini dan itu, maka ini yang kemudian dihindari. Ya, ini penjelasan dari para alim ulama mengapa kok menggunakan punggung telapak tangan yang luar. Jadi perkaranya mau tangan kanan mau kiri mau silakan. Ya, atau pakai sapu tangan, pakai baju, ujungnya baju ditutupkan monggo. Intinya jangan sampai mulut kita terbuka ketika kita menguap. Kalau mulutnya ditutup. Loh, berarti satu melewati yang pertama. Karena hukum asalnya bibirnya tidak boleh terbuka. Kalau tidak mampu dengan bibir, berarti kan agak terbuka nih mulutnya nih. Maka tutup pakai tangan. Itu cara yang kedua. Jadi tangan itu opsi yang kedua. Terus opsi ketiga nanti diteruskan di berikutnya. Saya tambahkan dulu. Faedah untuk poin yang kedua ini. Menguap ketika membaca Al-Quran, sebagaimana dirujuk oleh Imam An-Nawawi di kitab beliau At-Tibyan fi Adab Al-Hamalatil Quran, adab-adab pembaca Al-Quran, yaitu ketika seseorang sedang membaca Al-Quran kemudian dia menguap. Apa yang dia lakukan? Diteruskankah bacaannya sambil Allah? Saya itu pernah beberapa kali ada orang tadarus itu sambil Allah itu bacanya terlempeng. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, sebaiknya dia berhenti dari bacaannya, dia selesaikan aloknya. Jangan alok sambil baca Quran. Tentu ini bukan etika, ya, bukan adab yang baik. Maka ketika membaca Al-Quran, termasuk sunnahnya menggosok gigi dan seterusnya, itu adalah salah satu bentuk kita beradab di hadapan kalam Allah. Firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menguap yang datangnya dari syaitan, maka jangan digabungkan dengan bacaan kita. Berhentilah, kemudian lanjutkan bacaan setelah menguapnya selesai. Kata orang sebelahnya, tandanya sampai masih ngantuk, Pak, maka jangan baca. Karena kalau sudah alok biasanya ngantuk itu. Yang kedua, faedahnya di poin kedua ini adalah tidak disyariatkan dan tidak ada tuntunan dari Nabi SAW ketika atau pas menguap astagfirullah. Sering kita dengar, ya ini tidak ada syariatnya. Jadi bacaan alok itu betul-betul tidak ada doa setelah alok itu tidak ada. Yang ada bersin, yang menguap tidak ada. Walaupun itu datangnya dari setan, orang berpikirnya begini kan, menguap itu dari setan, maka dia beristiazah, auzubillahi minasyaitonir rajim atau astagfirullahaladzim. Maka ini tidak tepat, karena memang tidak ada dalil. Nabi ketika menguap, beliau mengucapkan zikir-zikir tertentu tidak ada. Maka kita cukupkan dengan hadis Nabi SAW dengan apa? Dia menutup bibirnya, kalau tidak mampu pakai tangannya, dan jangan bersuara. Apa akibat dari kita tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, yaitu dengan kita baca istighfar, kita baca ta'awud misalnya. Yang satu, pertama adalah kita rugi, tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap sunnah yang dilakukan kita tiru, kita praktekkan, kita meneladani Nabi-Nya SAW, berarti kita mendapat pahala. Yang kedua, kalau orang tidak mengikuti sunnah Nabi dalam urutan tadi menjaga adabnya menguap, mengurangi kewibawaan seseorang. Coba seseorang yang punya pangkat ngomong di depan podium terus angop, terus menurunkan wibawa seseorang.
bersin. Menguap kemudian dia tidak menutup mulutnya akan mengurangi kewibawaannya, ya, mengurangi kewibawaannya. Ditambah memberi mudarat pada mulutnya. Nah, tadi saya contohkan ada binatang masuk, ya, ini mudarat. Syukur-syukur tidak kesurupan seorang ini, karena setan kan masuk tadi. Nabi mengatakan jika kalian sedang sholat kemudian menguap, tutup, karena setan masuk lewat tadi kita menguap. Nah, boleh jadi orang bisa kesurupan gara-gara setannya masuk, bisa jadi dia masuk. Nggak menutup kemungkinan. Ada orang itu ketika sholat, ketika imamnya membaca surat-surat tertentu yang sifatnya ada ruqyahnya, jamaahnya bisa kepanasan. Nggak menutup kemungkinan. Ya, maka adab ini perlu untuk kita jaga, ya, dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, adabnya adalah penulis mengatakan tidak mengeluarkan suara, ya, tidak sampai mengeluarkan suara. Dalil-dalil yang ada menyimpulkan bahwasanya upaya kita untuk adab dalam menguap, satu, menutup rapat bibir. Yang kedua, kalau tidak mampu, tutup dengan tangan. Artinya boleh jadi mulut terbuka tapi tertutup dengan tangan. Seperti pertanyaan itu tadi. Gimana Ustaz? Mulutnya terbuka tapi ditutup dengan tangan. Itu opsi kedua. Langkah kedua kita, ketika langkah pertama bibir gak bisa dikatupkan, terpaksa terbuka karena ngantuk berat, maka tanganlah yang berbicara untuk menutup mulutnya. Yang ketiga, kalau membuka mulut, jangan sampai suaranya itu tidak boleh, jelas-jelas tidak boleh, ya. Karena apa? Setan mentertawakan kita, setan dirongga kita ketawa terbahak-bahak. Kita jangan sampai membuat setan tertawa. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah taala dia mengatakan, idza hasala at-tasawudu yashra'u lahu umurun indah. Jika menguap maka disyariatkan beberapa perkara. Al-amru awal, perkara pertama kata Syekh bin Baz rahimahullah, annahu yaqdimu mastata'a, yakni yadummu famuhu mastata'a hasaba at-taqah. Yang pertama adabnya adalah menahan mulut sebisa mungkin, yaitu dengan menggabungkan bibir agar tidak terbuka. Ini adab yang pertama kata Syekh bin Baz rahimahullah, melihat hadis Nabi SAW yang kita bahas di awal tadi. Asani yang kedua kata beliau rahimahullah, annahu yad'u yadahu ala fi. Yang kedua, kalau tidak mampu menahan bibir kita untuk tidak terbuka, maka letakkan tangan di mulutnya. Tadi sudah kita bahas, mau tangan kanan kiri mau silakan. Sebagian menyebut sebaiknya pakai punggung tangan, bukan bagian dalam telapak tangan. Jadi di sini ada keluasan. Asalis yang ketiga, annahu la yaqulha, jangan sampai lesannya berkata, bal yahfadhu lisanahu wa la yatakallam bi syai'in la qalilin wa la katsirin. Jangan sampai bersuara, baik banyak maupun sedikit. Jadi adabnya Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita awam niku bukan parang bersuara, diem, nggak boleh ada suara apa-apa, baik besar, baik banyak maupun kecil, nggak boleh. Masya Allah jemaah sekalian, betapa Islam ini mengajarkan tentang bagaimana seseorang itu yang menjaga adabnya hanya untuk perkara uang ini. Masya Allah, luar biasa Islam. Maka benarlah ketika ada seorang Yahudi bertanya pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang sudah diajarkan Nabi? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, Nabi mengajarkan seluruh perkara, mulai dari sejak awal sampai akhir kehidupan, sampai perkara burung yang terbang di atas langit dengan sayap-sayapnya, kami sudah diberitahu ilmu tentang burung terbang tadi seperti apa. Mungkin manfaat, mungkin yang akan kita pelajari bersama ini menjadi ilmu yang nafi di dunia dan akhirat. Semoga Allah Taala yang Maha Rahman, Maha Rahim senantiasa mengaruniakan kepada kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah karuniakan
dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Ar-Rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah dan kumpulkan semua dosa kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan, mengisinya dengan amal-amal saleh, dan semoga Allah terima amal-amal kita di bulan Ramadan. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.